hanya minta apa yang kita mau. Ternyata yang tahu semuanya yang baik untuk kita kan cuma Allah gitu. Dan di situ aku belajar sih bahwa ternyata apa yang kita mau belum tentu baik buat kita gitu. Dan belajar berserah gitu, bukan menyerah ya. Ini ada quotes yang aku suka banget ya, dan I totally relate to it because it sounds like this. Di dalam hati seorang manusia ada kehampaan yang tidak akan terisi kecuali kembali kepada Allah. It's like you're always looking for something, selalu mencari sesuatu. Kayak apa ya? Kok kayak tetap kosong? Kok kayak apa ya? Nah, Paula ini sekarang sedang menjalankan sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Been there, done that, I know how it feels, it's not easy, tapi selalu ada harapan. Dan mungkin hari ini Paula bisa sharing juga ya tentang proses sekarang lagi mau berjuang untuk haji. Insya Allah. Iya. Kenapa sih? Kenapa harus haji? Kenapa harus haji? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Dewi. Makasih loh kesempatannya di sini. Aduh, kita yang makasih, kita mendadak banget. Ini baru kemarin by the way. Jadi kenapa pengen haji? Memang sebenarnya sebelumnya kan aku pernah umroh. Jadi perjalanan spiritual aku lumayan cukup menggelitik hati ya gitu. Dan prosesnya tuh cukup panjang sampai akhirnya aku memakai hijab. Dan mungkin hijabnya itu karena setelah pulang umroh kah atau sebelumnya udah? Rasa pengen pakai hijabnya itu dari 2019. Oke. Ya, cuman memantapkan hati saat umroh di tahun 2024 di situ. Di situ memang aku sengaja berdoa, ya Allah, saya pengen pakai hijab sebelum 40 tahun. Gitu. Muter-muter sebenarnya pulang dari umroh itu belum terlalu ada rasa kepengenan yang kuat, tapi gimana sih cara yakin pengennya kan insya Allah kita pakai karena Allah gitu kan. Nah dari situ akhirnya mencari tahu, bertanya pada Ustadz juga semuanya. Ustadz hanya bilang iya, saya menunggu hidayah. Saya ingat banget Ustadz bilang jawabannya adalah hidayah itu nggak ditunggu Paula, hidayah itu dijemput. Dari situ kayak buat saya tuh kayak tamparan banget kayak oh iya ya gitu, kenapa udah 5 tahun lebih loh kok nggak maksudnya ngerti nggak kok nggak yakin, tapi dalam proses itu saya cari tahu sih, baca buku, Shirin aku tanya kenapa pakai jilbab, semua yang pakai hijab saya tanyain kenapa pakai hijab gitu, karena memang benar-benar harus yakin dari hati sendiri gitu. Betul. Paula pernah nggak sih kayak nanya-nanya, kenapa Allah sih caranya kayak begini? Iya. Semuanya, maksudnya semua proses sampai Paula sekarang di titik ini, pernah nggak sih kayak, kenapa saya gitu ya? Kenapa saya dan kenapa begini? Pernah lah pasti. Pernah lah, sama dia juga aku tanya. Pernah lah, kenapa harus saya ya Allah gitu, kenapa harus saya gitu, pasti. Cuman setelah aku pelajarin gitu, mungkin cara afirmasi ke diri sendiri itu tidak boleh tanya kenapa ya gitu. Interesting. Refleks diri kita selalu tanya kenapa gitu ya kan. Ya udah akhirnya di saat proses itu berjalan, akhirnya aku belajar untuk menerima, oh ya Allah, ternyata ini ya gitu. Aku yakin semua pasti ada sisi positif dan baiknya. Cuman sekarang aku belum tahu apa gitu. Aku belum tahu apa. Cuman aku yakin aku akan dapat hadiah besar dari engkau gitu aja gitu. Jadi kita harus meyakini juga, kalau kita nggak yakin itu susah. Jadi kadang-kadang kita mau mengontrol semuanya gitu loh. Gitu, kita kontrol, kok ini nggak sesuai harapan kita ya, kok ini begini ya, kok padahal kita tahu misalnya kondisinya ini tuh nggak adil loh gitu. Cuman di saat titik aku paling lemah itu, di saat aku tidak bisa ngapa-ngapain itu tuh Allah tolong tuh beneran sih Mbak. Kata Ustaz kan selalu bilang, di saat Allah tuh akan menolong kita saat kita tuh ada di persimpangan. Dan itu terjadi sama aku. Boleh sharing sedikit nggak pertolongan Allah ke Paula seperti apa? Pertolongan Allah
itu di saat rasanya tuh hati kita tuh rasanya kayak aku tuh pengen membela diri tapi nggak tahu membela diri itu dari mana gitu. Contoh nih ya, di saat aku tuh kayak ngerasa misalnya gimana ya Allah, sampai ada di satu podcast juga aku bilang aku tuh kayak mau bela diri tuh kayak udah nggak tahu mau bela dirinya tuh kayak gimana. Disitulah Allah tolongnya berbentuk macam-macam ya, dengan kita keteguhan hati kita semakin kuat, terus mungkin dari hasil apapun itu atau dari respon masyarakat atau respon apapun, balik lagi kan kita nggak boleh berharap pada manusia kan. Tapi Allah tolong tuh bukain satu-satu, akhirnya kita jadi berpikir jernih untuk next step-nya gimana. Yang paling penting kan hati kita kan. Betul. Yang paling penting gimana kita menghandle hati aku sendiri untuk the show must go on, kita nggak stop di situ gitu loh. Nah di situ yang bikin aku makin kuat, oh ya Paula bangkit lagi dari situ. Akhirnya aku pelan-pelan bangkit ya karena Allah gitu. Masya Allah. Ya. Di saat kita pengen mengontrol semuanya, aku ngerasa Allah benar-benar memberi pelajaran aku sih, karena kan kita kan pekerja ya, aku tuh kan dari dulu kerja, semuanya aku handle sendiri semua ini. Di saat aku dilumpuhkan semuanya, aku tuh lemah, karena kita tuh lupa kalau kita tuh manusia yang lemah gitu kan. Allah sudah bilang nih, Allah yang menciptakan kita, manusia itu lemah, zolim. Kenapa ya? Ya? Makanya kita fungsinya kita punya teman, lingkungan, sahabat, ustadz, itu yang bisa bikin kita kayak on track lagi gitu. Kadang-kadang lingkungan tuh menurut aku tuh pengaruh banget sih. Untuk menceritakan, ayo kita ini gitu. Jadi ya itu, mengingatkan kita. Kadang-kadang namanya manusia kan tempatnya dosa ya, tempatnya lupa, lelah gitu. Jadi ya bersyukur punya lingkungan yang positif sih gitu. Oke. Kalau waktu umroh, Paula dapat pelajaran apa? Waktu umroh, aku dapat pelajaran itu. Yang tahun 2024 itu aku tuh lucu banget ya, ada pengalaman umroh 2 kali. Ini kan waktu puasa ya. Jadi waktu itu aku jalan sama Shiren waktu itu. Jadi waktu kita di Madinah, aku bilang, Shiren, ada orang bawa ayam goreng itu kan. Cuman ngucap dong, dia, ih kayaknya enak ya buka puasa pakai ayam itu. Tiba-tiba di hotel dikasih ayam itu gitu. Hadir gitu. Jadi kayak bener-bener di hadapan kita. Aku tuh jarang mendapatkan pengalaman-pengalaman kayak gitu nih ya. Saat itu aku tuh langsung dapat 2. Kita lagi yang di atas, sholat di atas, di rooftop. Tiba-tiba aku tuh cuma doa gini, ya Allah aku tuh belum pernah loh ngeliat hujan. Maka tuh pernah hujan gak sih gitu ya. Pokoknya dalam hati sendiri aja. Tiba-tiba hujan. Aku sampai, ya ampun, kayaknya di saat detik itu juga aku dapat lagi menghayal-hayal pengen tiba-tiba dapat pengalaman yang luar biasa banget sih, karena aku nggak pernah dapat pengalaman spiritual seperti itu gitu. Cuman kalau yang setelahnya aku dapat di Indonesia itu, aku ingat banget di 2024 itu aku pengen banget mantep kan untuk hijab. Akhirnya aku tiba-tiba itu aku ketakutan mati Mbak Dewi. Jadi aku takut mati tiba-tiba. Kok dari hijab ke mati jauh banget ya? Iya, jadi jadi kayak sekeliling aku tuh banyak teman-teman aku yang masih muda tuh pada yang meninggal, masih muda-muda, karirnya bagus, pokoknya semua duniawi, kita kejar duniawi semua ada. Nah disitulah aku makin, oh iya ya, ternyata Allah kalau mau ngambil kita tuh bisa kapan aja. Terus aku belum berhijab, disitulah akhirnya aku makin mantap, oke, aku berhijab gitu. Jadi pulang dari umroh itu nggak salah, aku pakai hijab, belajar setiap ada event apa segala macam pakai hijab, akhirnya mantapkan diri di situ aku berhijab gitu. Gara-gara aku melihat teman-teman sekeliling aku tuh yang masih muda-muda, bahkan lebih muda itu dipanggil dulu sama Allah gitu. What does Allah mean to you now? Allah means a lot ya. Kayak tempat aku pulang sih. Jadi cuman sama Allah tuh nggak ngejudge aku gitu kan. Menerima aku ya kayak rumah gitu. Jadi
Jadi kayak recharge gitu loh. Jadi Allah tuh bener-bener yang bikin di sana tuh bikin aku tenang. Oh ya, banyak pertanyaan, lelah, ya kan? Semua luka, semua minta disembuhin sama Allah. Karena nggak ada lagi yang bisa nyembuhin kita. Karena aku belajar nggak ada yang kita nggak bisa bergantung sama manusia. Jadi Allah tuh bener-bener, aku makin merasakan kebesaran Allah tuh luar biasa. Makanya sekarang tugas aku ke anak-anak aku menanamkan bahwa apapun itu harus melibatkan Allah, which is ibunya ini lagi berusaha keras kan, gitu, di usia yang sekarang ini gitu loh. Karena memang mungkin kita nggak terbiasa untuk, kita hanya dikasih tahu bahwa surga neraka, Allah begini secara teori gitu loh. Nah, jadi ada pengalaman lucu nih Mbak, jadi cerita ya. Jadi aku tuh lucu banget nih. Jadi aku lagi, kalau sekarang di titik sekarang itu aku tuh lagi belajar ke anak aku untuk melibatkan Allah dari segala apapun yang kita lakukan. Nah, dengan cara kita juga menceritakan apa yang terjadi sama kita kan. Allah tuh ternyata ngabulin doa kita dari hal-hal kecil. Ini contoh gini, cerita beberapa minggu yang lalu tuh, aku tuh kangen banget anak aku lagi sama papahnya kan. Terus aku tuh aku ngeliatin video, foto, terus berdoa, ya Allah aku kangen banget sama anak aku, gitu-gitulah, berdoalah kayak gitu-gitu. Tiba-tiba besokannya anak aku video call. Ngerti nggak? Jadi Allah tuh bener-bener ngabulin doa aku. Nah di situ kan akhirnya aku bisa memberikan contoh ke anak aku nih yang paling kecil nih. Ada tahu nggak? Mama tuh, alhamdulillah mama tuh kabulin loh doa mama loh. Ada tahu nggak? Mama tuh kemarin baru berdoa sama Allah kalau mama tuh kangen banget sama kamu, tiba-tiba kamu telepon gitu loh. Jadi mungkin hal-hal kecil kayak gitu tuh akan nyampe ke anak kecil gitu kan. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu yang aku nggak dapetin dulu semasa waktu aku kecil gitu. Nah ini aku pun juga sebagai ibu aku belajar lagi, oh gitu ya gitu. Jadi aku selalu bilang, oh gitu ya mama seneng ya ada telepon, seneng. Allah maha baik ya dek. Mama langsung dijawab loh doanya. Jadi kalau ada misalnya pengen apapun, ada minta dulu sama Allah. Nanti Allah bisikin mama hatinya bergerak. Jadi nggak kayak gitu. Jadi itu tuh aku juga belajar kayak gitu sekarang. Insya Allah. Yang kita pelajarin kan, karena kan nggak mudah gitu. Apalagi membahasakan usia anak 4-6 tahun tuh seperti apa gitu. Masya Allah. Pasti banyak doa. Pasti banyak harapan yang masih juga ada ya di dalam hati seorang ibu, dalam hati seorang hamba. Pernah nggak merasa kecewa? Ya Allah, aku udah doa nih, aku udah minta. Kan ada yang seketika dijawab, ada yang itu besoknya dijawab, ada yang loh kok belum dijawab Allah. Banyak gitu. Nah gimana? Buat Paula gimana? Banyak itu Mbak Dewi kalau yang belum dijawab ya kan. Banyak sih. Tapi ya alhamdulillah karena kita juga sering belajar ya. Makanya ilmu itu penting banget kan di situ ya Mbak Dewi. Di saat kita lemah, kita ngerasa kok Allah belum kabulin ya doa-doa aku yang ini. Tapi aku mungkin di situlah Allah pengen kita semakin dekat sama Allah sih. Jadi aku berpikir gitu aja. Jadi ya semakin dikencengin sholatnya, ikhtiarnya. Tapi ya namanya manusia kadang kita terlalu capek ngurusin dunia ya. Kadang-kadang kalau sekarang alhamdulillah ya mungkin kita bisa kayak kebanyakan dunia nih kayak alarmnya bunyi sendiri gitu. Yuk ini yuk gitu. Jadi kayak gitu sih gitu. Lebih aware gitu ya. Kalau mungkin dulu ya udah bablas gitu sekarang. Walaupun tetap kita harus ada tameng-tamengnya teman-teman kita yang selalu yuk kapan ini bareng ini apa gitu. Jadi sekarang lebih, karena itu harus dilatih kan. Yang paling sulit tuh menurut aku adalah melawan diri sendiri sih. Melawan malas, melawan ya isinya semua dunia, semua. Padahal baiknya kalau kita lagi sadar apa ya, ngapain kita kejar dunia kan gitu ya. Nanti ini lagi balik lagi ya kayak gitu. Tapi ya namanya manusia kan lemah ya gitu. Ya itu kita belajar ya, hati itu qalb. Bolak-balik. Makanya Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan. I didn't get it, I didn't understand what that bolak-balik is. Tapi ya itu benar, semakin belajar, semakin mengerti bahwa yang mengatur hatinya kita aja itu Allah.
untuk Paula, tadi kan statement aku bilang bahwa ada kehampaan nih. Benar. Bahwa manusia itu akan selalu mencari nih. Kamu merasa udah ketemu belum sih sama Allah? Hatinya maksudnya udah full, udah oke, ketemu. Aku udah ketemu nih. Dan cuman bagian ini yang bisa diisi sama Allah. Udah belum? Masih mencari sih. Masih mencari. Iya. Cuman kalau misalnya balik lagi ya kalau kita ingat Allah tuh ya kita hati kita tenang sih. Makanya kayak kemarin belajar kayak kita sebisa mungkin berzikir apa itu segala macam itu yang bikin kita kayak selalu ingat Allah gitu kan. Iya. Iya. Jadi ya masih itu sih. Oke. Karena kita mencari, pengen nanya ke Paula, what's your favorite zikir atau your favorite doa atau oke, aku udah mulai tahu nih alarmnya bunyi, aku harus kembali lagi ke Allah. Selain aku lagi ikhtiar untuk haji tahun ini, apa yang Paula bisa ingat dari pelajaran atau dari Quran atau dari hadis atau dari pengalaman Paula sendiri? No, Allah is there. Allah tidak akan sia-siakan aku. Kadang-kadang tuh aku tuh ngerasa ya kadang-kadang hari-hari aku tuh mungkin ada nggak tenangnya pasti ya, banyak pikiran kesana kemari. Tapi dengan kita berzikir, zikirnya dari hal yang ya itu subhanallah, alhamdulillah, Allah, astagfirullahaladzim, yang hal yang kecil-kecil gitu aja terus kita zikir gitu tuh benar sih, hati kita langsung kayak tenang gitu. Ini kadang kita kan pikirannya kemana-mana ya, dia kepecah kesana kesini, tapi begitu kita nggak. Jadi memang mungkin afirmasi ke diri kita tuh juga penting bahwa nggak ingat Allah tuh ada, Allah tuh pasti ngelindungin kita, Allah akan jaga kita. Jadi kadang-kadang itu yang susah itu ada melawan overthinking kita sendiri, makanya diri kita sendiri kan. Tapi begitu kita oke, ada Allah, ada ini, akhirnya ya udah balik lagi calm lagi yang kayak gitu. Oke, sekarang apa harapan Paula untuk tahun ini? Kalau berangkat gimana? Kalau nggak berangkat gimana? Misalnya kalau dari Allah nggak berangkat, belum ada kesempatan berangkat lagi tahun ini, ya berarti Allah masih sayang sama kita, Mbak. Berarti gitu? Akunya kayaknya berarti kurang maksimal, bener nggak? Jadi that's interesting. Iya. Kamu bisa ke situ kenapa? Ya karena aku juga merasa kurang maksimal. Itu manusia. Istiqomah ya kan, kayak yang berat. Pengen niat itu ada kayak setiap hari misalnya. Ini ya baca Quran ya setiap hari. Ada aja yang pasti, padahal kan sebenarnya tinggal buka Quran, ya kan? Ya, tapi ini jujur ya, maksudnya kan Allah mencintai kita yang jujur ya, gitu. Maksudnya jujur dalam arti untuk istiqomah itu ya Allah. Ya. Karena aku lagi berjuang, Mbak Dewi. Seperti kayak zikir pagi dan petang itu kan sesuatu berjuang untuk baca komplit, ya kan? Ya. Ya mungkin Allah pengen lihat usaha kita semaksimal itu gitu. Lebih lagi gitu. Kurang maksimal, Paula. Kamu belum lengkap gitu kan? Masya Allah. Jadi iya itu kayak ya keistiqomahan kita tuh kayak perlu dipecut lagi gitu. Masya Allah. Itu kalau tidak berangkat. Kalau tidak. Berarti Allah kasih kesempatan, do better. Kalau berangkat? Kalau berangkat berarti ya Allah amin ya Allah amin. Aku pengen banget doa di Arafah gitu langsung. Kalau berangkat, Masya Allah alhamdulillah banget ya Dewi. Kamu nggak takut? Banyak loh orang-orang takut untuk haji sebenarnya. Iya ya. Banyak. Nggak, aku hajinya nanti aja. Kalau udah dewasa dan sudah melewati hiruk pikuk dunia, aku udah lewatin semua keakuannya, when I'm ready I will go. Kamu justru sekarang. Iya. Ada orang yang juga bilang, pernah nggak Pau denger ini? Enggak, gue takut nanti kalau gue kesana dibales. Nanti dibales. Iya, itu sering banget tuh. Nanti aku dibales, aku belum. Aku takut nanti ada apa-apa di sana. Paula justru cari Arafah. Iya. Kok aku nggak ada ya? Nggak ada, aku juga nggak ada tuh. Mungkin mentalitasnya nggak tahu. Soalnya aku orangnya
jalanin aja Ya. gitu. Rasa kepengen itu dan itu positif gitu. Karena saat aku 2 tahun lalu aku umroh dan saat pulang aku mendapat cobaan yang luar biasa dahsyat pun aku juga nggak sangka Mbak Dewi, karena saya doanya kan ya Allah, iya kan. Terkadang kita berdoa itu mungkin hanya minta apa yang kita mau, terkadang yang tahu semuanya yang baik untuk kita kan cuma Allah gitu. Dan di situ aku belajar sih bahwa ternyata apa yang kita mau belum tentu baik buat kita gitu. Dan belajar berserah gitu, bukan menyerah ya. Tetap usaha hasilnya terserah Allah gitu. Nah kalau untuk haji dan doaku tetap sama 2 tahun, ya Allah aku pengen langsung doa langsung di Arafah gitu. Karena mendengar dari cerita-cerita yang sudah pernah Mbak Dewi, terus teman-teman, Ustadz gitu. Doa berjam-jam di sana. Allah ini kan benar-benar momen gitu yang kita tunggu-tunggu. Qadarullah tahun lalu belum, tahun ini pengen banget gitu, kayak udah dicatat Mbak Dewi sampai sekarang kan. Udah harus list, gitu, udah list, iya. Jadi kalau takut kayaknya aku udah ngelewatin banyak ini ya, kita serahin aja, pasrahin aja ke Allah sih. Iya. Dan selama ini baik-baik aja. Selama ini masih hidup, masih baik, masih bernafas ya kan. Ternyata memang bukan ujian yang kita takutin sih sebenarnya. Bagaimana kita merespon itu semua aja sih sebenarnya. Iya. Karena ujian itu kan semakin kayak kita SD, SMA gitu, semakin kita ini pasti akan selalu, kita nggak bisa menolak ujian pasti, dan selalu. Tidak menanti ya, tidak menanti gitu. Cuman yang bukan ditakutin ya bukan ujiannya, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk makin dekat sama Allah aja sih. Karena hanya Allah yang bisa bikin kita tenang, itu aja sih. Dan ini juga masih belajar Mbak Dewi. Oh sama, kalau untuk masalah belajar kita sama-sama belajar. Iya, belajar. But I like you're saying, kita belajar untuk berserah kepada Allah, bukan menyerah. Bukan menyerah. Karena hidup itu kita harus terus berjalan, dan kita harus punya tujuan, harus punya cita-cita yang besar. Betul. Cita-cita tertinggi Paula adalah? Cita-cita tertinggi aku adalah pengen naik haji tahun ini. Amin. Dan kita doa. Amin. Semoga bisa dapat husnul khotimah, semoga bisa masuk surga. Betul. Ya disitulah kita berdoa. Cita-citanya ya kan. Yes. Ya, duniawi akan selalu tempting ya, tapi kan yang kekal adalah akhirat. Oleh karena itu, berserah tapi jangan menyerah.